Selamat pagi, saya Nasyu Aulani Susanto dengan NIM 2352152 TK 57540. Di sini saya akan menerangkan penerapan aplikasi turunan yang sudah saya analisis. Di sini ada soalnya dari Bapak Irwan Endrayanto. Soal-soal yang perlu saya jawab disuruh mencari fungsi dari balok tersebut. Kemudian kita disuruh mencari domainnya, X supaya volumenya maksimal dengan metode grafik. Atau yang terakhir kita mengecek kembali pekerjaan kita apakah ada yang terlewat atau sudah betul. Untuk menjawab soal yang pertama, kita perlu menganalisis jaring-jaring baloknya dulu. Kita tahu bahwa dari sini ke sini itu 15. Yang kita butuhkan adalah panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Di sini untuk tingginya kita sudah tahu ya, jaring-jaringnya disatukan, maka ini akan menjadi tingginya. Alias tingginya adalah X. Kemudian, kita akan mencari panjangnya. Panjangnya tuh sebenarnya ini. Gimana cara taunya? Dari sini ke sini itu adalah 10. Berarti kan kalau kita mau cari ini ke sini, kita perlu 10 dikurangi sisi sebelah sini dan 10 dikurangi sisi sebelah sini. Karena sisi sebelah sini dan sebelah sini kita belum tahu nilainya, kita cuma tahu dia itu X. Yang kita cari panjangnya adalah dari sini ke sini 10 min 2X. Karena X1 tambah X2 itu jadi 2X. Jadi panjang untuk baloknya ini adalah 10 min 2X. Kemudian kita perlu mencari lebarnya. Ketika disatukan jaring-jaring balok tersebut, ini adalah lebar. Yang sebelah sini akan menyatu ke sini. Sehingga ini dan ini berperan sebagai tingginya. Gimana cari tahunya ini ke sini? Kita punya clue bahwa dari ujung ini ke ujung ini adalah 15. Butuh ininya saja. Entah ini atau ini. Jadi kita move aja ke sini, sudah saya pecah. Dari sini ke sini tuh 7,5. Bagi 2 sebelumnya dari jaring yang pertama. Karena 15 ya udah kita bagi 2 akan mendapatkan nilai 7,5. Kemudian di sini ada X. Kita perlu ininya aja, berarti 7,5 dikurang X. Sehingga rumus yang akan kita dapat adalah ini tadi panjangnya 10 min 2X. Kemudian ini lebarnya 7,5 min X. Kemudian ini adalah tingginya alias X yang kita cari. Ini, mohon maaf, ini S di sini adalah angka 3. Ini untuk tinggi, ini untuk panjang, ini untuk lebar. Setelah kita kalikan, maka formulanya akan menjadi 2X pangkat 3 min 25X kuadrat plus 75X. Yang soal kedua, domain fungsi. Domain fungsinya adalah X, semua X elemen bilangan real tapi positif. Kenapa positif? Karena volume balok tuh harus positif. Nggak mungkin kan kalau misalnya volume balok itu minus. Nih, X untuk tingginya harus lebih dari 0, 2X min 10 harus lebih dari 0, 7,5 min X harus lebih dari 0. Pokoknya semuanya bisa masuk, tapi harus positif. Untuk menjawab soal yang C, itu metode grafik. Yang pertama, kita harus mencari interval naik dan interval turunnya. V aksen sama dengan 0. Setelah kita turunkan, karena ini fungsinya tidak bagus angkanya, jadi kita menggunakan rumus ABC. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini kita masukkan min B, berarti min 50, plus minus akar min 50 kuadrat, min 4 kali 6 kali 75 per 2 kali 6. Kemudian dia dapatkan hasilnya X1 sama dengan 6,37 dan X2 sama dengan 1,96. Di sini kita bisa tahu bahwa yang kita pakai adalah 1,96 ini. Karena tidak mungkin kalau X-nya tadi itu 6,37. Kenapa nggak mungkin? Karena tadi ada, kalau nggak salah di bagian panjangnya itu, dia 10. 10 min 2X. Karena nggak mungkin kan, kalau misalnya segini 10, harus dikurang X-nya 6,37. 6,37 tuh nanti dia hasilnya minus. Jadi, sangat tidak mungkin. Jadi yang kita pakai adalah 1,96. Kita buktikan ya. Interval naik dan interval turunnya. Jadi, kita udah tahu nih, X-nya 1,96 dan 6,37. Kita harus tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Gimana cara taunya? Kita uji titik. Misalnya di sini ada 7 ya, di sini tuh ada 7. Kita uji 7. Ternyata hasilnya positif. Berarti intervalnya naik. Kemudian di sini ada angka 3 di sini. Ketika diuji ke fungsi yang asli sebelum diturunkan, maka nilainya akan negatif. Jadi dia turun. Kemudian ketika di sini ada 1. Karena di sini 1,96, di sini ada 1. Ketika ini dimasukkan ke dalam fungsi asli, maka hasilnya akan positif. Jadi nanti dia naik, turun, naik lagi. Tuh. Titik maksimum dan minimum atau titik ekstrem ya. V
aksen X sama dengan 0. Mohon maaf di sini ada kurang ya. Harusnya di sini aksen. Seperti yang sudah kita cari pada slide sebelumnya, X1 dan X2 yang didapat setelah uturan pertama adalah 6,37 dan 1,96. Sehingga untuk mencari titik maksimum dan minimum hanya memasukkan nilai X ke dalam persamaan asli. Oke. Jadi, kalau tadi pas uji titik kita masukinnya angka pada intervalnya, sekarang kita masukkan angka yang benar-benar X-nya. Untuk 6,37 setelah kita masukkan ternyata nilainya min 19,56. Ini jelas menjadi minimum ya, karena ini kan menjadi Y-nya. Y-nya ketika Y-nya min, berarti dia ada di bawah. 1,96, ketika kita masukkan, nilainya akan 66,04. Ini jelas akan menjadi maksimum, karena Y-nya positif. Kalau kita sambungkan ke permasalahan balok yang tadi, X-nya nggak mungkin 6,37, karena nanti volume maksimumnya kan menjadi minus 19,56. Terbukti kan? Berarti X yang kita ambil itu harusnya 1,96, karena nanti volume maksimumnya akan 66,04. Kemudian concave up dan concave down. Concave up itu gimana ketika grafik yang kita buat akan cekung ke atas, terbuka ke atas seperti ini. Concave down kebalikannya. Grafik yang kita buat akan cenderung kebuka ke bawah seperti ini. Ketika turunan fungsi keduanya plus atau lebih dari 0, maka nanti dia akan concave up, akan terbuka ke atas. Ketika turunan keduanya kurang dari 0 atau minus, concave down atau terbuka ke bawah. Di sini kita sudah dapat X-nya, yaitu 4,16. Ini adalah hasil turunan kedua dari fungsinya, maka akan didapat X-nya sama dengan 4,16. 4,16. Kemudian di sini kita ada bilangan 5. Ketika kita masukkan 5 ke dalam sini, maka akan diperoleh nilai plus. Berarti dia akan concave up. Arahnya akan ke atas, terbuka ke atas. Di sini ada angka 2. Jika kita masukkan ke dalam fungsi asli, fungsi sebelum diturunkan, maka akan mendapatkan nilai minus. Maka nanti akan turun ke bawah seperti ini. Kesimpulan dan titik potong. Pertama kita titik potong dulu. Ya. Titik potong sumbu X itu sama dengan ketika Y-nya 0. Sumbu X, titik potong sumbu X kan berarti harus di sini kan. Y-nya tuh harus 0. Kenapa Y-nya 0? Karena kalau Y-nya nggak 0, berarti nanti misalnya Y-nya 1 di sini. Maka dia kan nggak akan memotong gitu. Nggak akan memotong di sumbu X. Memotong di sumbu X kan berarti seperti ini, di sini. Entah di sini, di sini, di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Y-nya akan selalu 0. Kita pakai persamaan asli. Y-nya sama dengan 0. Faktorkan. Maka akan dapat X-nya 7,5 dan X-nya 5. X-nya 5 di sebelah sini, dan 7,5 akan di sebelah sini. Sekarang titik potong sumbu Y. Berarti kan di sini. Entah dia ke sini atau dari sini ke sini. Ini X-nya harus 0. Kenapa 0? Karena kalau X-nya nggak 0, kan kalau X 0 tuh di sini kan. Kalau X-nya nggak 0, nanti dia akan di sini. Dan ini bukan titik potong. X-nya 0, berarti Y-nya juga 0. 0,0, berarti titik potongnya ada di sini. Kesimpulannya, tadi kita udah dapat X-nya itu ada 3. Ketika X-nya kurang dari 1,96, grafiknya naik. Dia akan naik. Nah, kita lihat cekungannya. Oh, kurang dari 1,9 itu kan berarti di sebelah sini kan? Sebelah sini. Berarti dia akan concave down. Jadi dia naik dulu, increase. Di atas dia akan melengkung ke bawah. Ketika X lebih dari 1,96 tapi kurang dari 4,16. Dia ada di sebelah sini ya. Karena lebih dari 1,96 dan kurang dari 4,16. Dia akan decrease alias dia akan turun. Intervalnya turun. Kemudian kita lihat di sini. Dia kan masih di sini kan berarti. Concave-nya tetap down. Jadi dia turun tapi di bawah tuh dia agak cekung. Turun tapi agak melengkung ke bawah. Kemudian ada X lebih dari 4,16 namun kurang dari 6,37. Berarti kan di sini. Tetap di sini ya. Berarti dia masih decrease, masih turun intervalnya. Kemudian kita lihat di sini, lebih dari 4,16, berarti dia di sini dong. Dia akan terbuka ke atas. Jadi dia turun intervalnya, tapi dia cekung ke atas, melengkung ke atas. Gitu. Kemudian X lebih dari 6,37, berarti dia di daerah sini kan. Berarti kalau untuk concave-nya, untuk kecekungannya, dia ada di sebelah sini, berarti dia terbuka ke atas. Jadi dia naik dari bawah, kemudian sambil naik ini dia agak cekung ke atas. Jadi kalau kita gambarkan, di sini 66,04, di sini min 19,56. Titiknya kan 1,96 ya pasangannya. Kemudian ini tuh 6,37. 6,37 kira-kira di sini lah.
X kurang dari 1,96, berarti kan dari bawah sini nih dia. Kenapa dari sini? Karena kita harus memotong titik Y-nya di 0,0, kemudian ke sini. Ketika kayak gini, kita cenderung ke atas, mohon maaf, kita akan cekung ke bawah. Dari sini, kita ke sini, melewati titik potong sumbu X di 5,0. Intervalnya turun, kemudian concave concave down, berarti kita agak melengkung ke bawah, agak cekung ke bawah. Menuju sini, titik minimum. Tetap decrease, tapi concave-nya akan naik. Berarti dia akan cekung ke atas, seperti ini. Kita naik lagi. Karena ketika 6, lebih dari 6,37, intervalnya akan naik. 6,37 kan ini, naik. Melewati titik potong 7,5,0. Concave up, berarti kita agak agak atas gini, agak melengkung ke atas, seperti ini. Kita akan naik, melewati titik Y 0,0, menuju atas, menuju sini, terus kita akan turun, interval turun, dan cekung ke bawah, melewati titik 5,0. Setelah 5,0 ini, berbalik. Jadi dia ada titik beloknya di sini. Nah, turun, decrease, concave up, tapi decrease menuju titik minimum min 19,556. Kemudian setelah di sini kita akan increase lagi, naik ke atas intervalnya dan concave up. Melewati titik potong 7,5,0 ke atas, seperti itu. Bener kan grafiknya seperti ini? Titik Y 0,0, titik maksimum, yang ini titik minimumnya, ini titik potongnya 5,0 dan ini 7,5. Jadi dia naik ke atas, increase. Ketika di sini concave down, dia decrease ke bawah, concave down juga. Ketika di sini titik potong, dia akan turun tapi terbuka ke atas kurvanya. Ketika di sini dia akan interval naik dan kebuka ke atas. Kita cek volume maksimumnya. X yang memenuhi adalah tentu aja 1,96 karena sangat tidak mungkin kalau nilai X-nya 6,37. Tadi seperti yang sudah saya mention di awal, ketika 6,37 berarti nanti nilainya minus. Karena hal ini dikarenakan panjang baloknya saja 10 cm, itu tidak mungkin jika harus dikurangi 2X atau 12, kan? 10 min 2X ini. Gak mungkin, nanti hasilnya minus. Masukkan X-nya ke dalam persamaan ini, rumus volume, maka akan didapatkan 66,02. Ini adalah nilai maksimumnya. Volumenya akan maksimum kalau X-nya itu atau tingginya 1,96. Baik, terima kasih. Saya Nasya Santo, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau belibet-belibet kata dalam menyampaikan materi. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.